Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas TLMB akan memaparkan sedikit tentang objek garapan kami, yaitu partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya yang sudah diberikan kepada kita hingga hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Salisul Hakim, SIP MSc, selaku dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nama saya Anggun Aulia Agil dengan NIM 2211304083. Nama saya Risma Yasa Sabila Putri dengan NIM 2211304084. Nama saya Arfianiatul Farida dengan NIM 2211304085. Nama saya Suci Petriani dengan NIM 2211304086. Teman-teman, apakah yang dimaksud dengan partisipasi politik? Yang dimaksud dengan partisipasi politik sendiri adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita bangsa. Partisipasi memiliki peranan yang penting bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara dikarenakan Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi. Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui partisipasi politik diharapkan mampu membangun suatu sistem politik yang stabil dan menciptakan suatu kehidupan negara yang lebih baik. Menurut Ramlan Subakti, partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Sementara itu, Abraham Almond membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua, yaitu menjadi konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional terdiri dari pemilihan umum, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat dan administrasi. Untuk partisipasi yang non-konvensional terdiri dari pengajuan petisi, demonstrasi atau unjuk rasa, konfrontasi, dan tindakan kekerasan politik. Milbrat dalam sistem politik Indonesia menyebutkan 4 faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Pertama, adanya perangsang. Faktor ini selalu dimanfaatkan oleh para pelaku politik dalam berkompetisi meraih kemenangan dan mendapatkan dukungan. Bahkan tidak jarang, rangsangan tersebut diberikan kepada para pendukung dengan cara-cara yang mengabaikan norma atau etika berpolitik, seperti melakukan politik uang, menebar janji-janji, memberi bantuan dengan tujuan tertentu, dan lain-lain. Kedua, faktor karakteristik pribadi seseorang. Menurut Milbrat, seseorang yang mempunyai watak sosial atau mempunyai kepedulian yang baik terhadap problem-problem yang dialami masyarakat, biasanya lebih mudah dan mau untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang yang berkarakter demikian cenderung ingin selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pengabdiannya kepada masyarakat. Ketiga,
Faktor karakter sosial yang menyangkut status sosial ekonomi seseorang. Seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi biasanya melakukan aktivitas politik hanya untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan pengabdian, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang berstatus sosial ekonomi rendah biasanya melakukan aktivitas politik dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan, mendapatkan pekerjaan layak, dan lain-lain. Keempat, faktor situasi dan lingkungan politik. Lingkungan politik yang kondusif biasanya membuat seseorang merasa senang dan nyaman berpartisipasi dalam aktivitas politik. Sebaliknya, situasi yang carut-marut atau tidak kondusif membuat seseorang ragu melakukan aktivitas politik. Partisipasi politik masyarakat merupakan syarat pokok yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, terutama pada negara yang menganut paham demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memiliki kepekaan terhadap setiap masalah politik yang ada, serta memiliki keinginan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Demikianlah tadi penyampaian objek yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.